أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah masjid Tanjua yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan rahmat kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam pelaksanaan tausiah Ramadan pada sore ini. Kemudian salat dan salam dengan bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap menjadi umat beliau dan insyaallah nanti kita akan mendapat syafaat dari Rasul kita. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, para shaimin dan shaimat, bahwa pada sore yang berbahagia ini yang akan memberikan tausiah adalah Ustaz Afdal. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, warga Tengah Jua dan sekitarnya, semua orang ia pasti ingin selalu bahagia. Orang yang tidak pernah wajamah mengharapkan, menginginkan kesengsaraan walau itu hanya sejenak. Bahkan semua orang ingin selalu ia beruntung dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya kerugian. Namun apa hendak dikata? Fakta, realita malah bicara kebalikannya. Tidak semua apa yang diinginkan oleh manusia itu ia bisa terwujud. Terkadang apa yang justru dihindari malah menjadi sebuah fakta yang harus diterima, walau itu malah terasa pahit. Kerugian terus datang. Kenyataan pahit ini wahai jamaah, kalau wak calia apa ibu itu malah disikapi dengan sikap yang berbeda. Mulai dari sikap yang ia malah ekstrim, sampai kepada malahan mungkin yang ia malah biasa-biasa saja. Terkadang
Sikap itu malah justru wahai jamaah mendatangkan kerugian, mendatangkan penderitaan yang baru wahai jamaah. Akhirnya apa? Kita lihat ada orang malahan ia sampai malah bunuh diri, nauzubillah. Ada orang malahan mungkin wahai jamaah ia merusak harta benda, mencederai diri sendiri atau bahkan mungkin orang lain. Tapi ada juga malah orang mungkin menyikapi dengan cara yang tenang. Ia malah menyikapi dengan penuh kesabaran. Ia menyadari bahwa yang namanya kerugian yang ia alami di dunia ini bukanlah kerugian yang hakiki. Bukan kerugian wahai jamaah yang akan mendatangkan penderitaan yang ia malah abadi, tidak. Dia bukanlah kerugian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam firman-Nya, yang mana Allah Azza wa Jalla pada surah Az-Zumar mengatakan, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang ia merugikan akan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang nyata. Dan ingat, kerugian yang disebutkan dalam ayat di atas ialah kerugian yang hakiki, yang ia menyebabkan penyesalan yang kekal, kerugian pada hari kiamat, kerugian di saat kebaikan dan keburukan manusia ditimbang dengan timbangan teradil yang tidak mengandung unsur kecurangan sama sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dari kerugian semacam ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kerugian pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Jika kesempatan hidup ini wahai jamaah, ia bisa kita manfaatkan dengan baik, dengan maksimal, sebagaimana seorang pebisnis ia memanfaatkan akan modal usahanya yang sangat terbatas untuk meraih keuntungan yang banyak, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari kerugian tersebut. Dan kerugian terburuk yang menimpa seorang hamba itu adalah wajamah kerugian yang ia malah menimpa akan agamanya. Kenapa? Karena kerugian semacam ini ia menyebabkan penderitaan abadi di akhirat. Kerugian yang ia menimpa akan agama seorang hamba merupakan musibah terparah bagi seseorang. Oleh karena itu lihatlah, bukankah di antara bentuk doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah pada agama kami. Apalagi malah musibah itu pada agamanya itu menyeretnya, membuat ia malah jatuh pada lembah kekufuran. Ia malah jatuh pada kemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat pula wahai jamaah, di antara ciri orang yang menderita kerugian dengan kerugian yang hakiki adalah ia melalaikan kesempatan. Melalaikan apa ibu kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Ia membiarkan malah kesempatan itu malah lewat begitu saja wahai jamaah. Sehingga apa? Akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikan yang pernah ia kerjakan, yang ia lakukan itu malah masih sedikit.
Dan jika memang demikian keadaannya, kondisinya, timbangan keburukannya akan mengalahkannya. Mengalahkan akan timbangan kebaikan. Dan orang yang semacam ini, wahai jamaah, itu termasuk orang yang merugi. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf, "Faman thaqulas mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun." Ingat ayat ini wahai jamaah. Barang siapa yang berat akan timbangan kebaikannya, baik timbang kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi ingat, wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang malah ringan akan timbangannya, timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang bagaimana merugikan akan diri mereka sendiri. Sebab karena mereka jamaah itu malah zalim terhadap ayat-ayat kami. Dan tanda-tanda orang yang merugi lainnya adalah orang-orang yang ia itu sering mengingkari janji. Ia malah membuat kerusakan di bumi Allah. Dengan cara apa? Menyebarkan syubhat, membangkitkan syahwat hawa nafsu. Dan Allah berfirman pada surah Al-Baqarah, "Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun." Yaitu orang-orang yang malah melanggar perjanjian Allah, sesudah itu malah teguh dan kuat dan memutuskan akan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disambung, dan mereka melakukan berbuat kerusakan. Wa yufsiduna fil ard, ia buat kerusakan di muka bumi Allah. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi, itu dia kerugian. Dan ingat pula, orang yang ia malahan tunduk dan malahan taat kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, bahkan menjilat, memberikan loyalitas kepada mereka, itu juga diantara ciri orang yang merugi. Al-Quran itu malah dengan tegas, wahai jamaah, mengingatkan terhadap perbuatan yang menyebabkan akibat buruk ini. Kenapa? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "in tuti'una alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu itu orang-orang yang merugi. Dan termasuk pula orang-orang yang malah merugi pada hari kiamat, ada orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ia beribadah kepada Allah saat ia mendapatkan anugerah kebaikan, di saat hidupnya enak, nyaman, makmur, atau dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di saat apa yang ia kerjakan, ia lakukan mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan duniawi. Tapi malah sebaliknya, hatiku yang tak katuju dape'nya, malah membalik, malah mengkambing hitamkan agama, menghina agama, bahkan malah kufur kepada Allah. Maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hajj. Allah katakan, "Wa minan nas may ya'budullah ala harf." Dan di antara manusia ada orang-orang yang ia beribadah kepada Allah dan berada di tepi, tidak penuh keyakinan, dalam keraguan malah kondisinya. Fa in asabahu khair, dan apabila ia mendapati kebaikan, memperoleh yang elok-elok, yang ancak-ancak, yang katujudinya, itma'anna bih,
ia malah wajamah ia tetap dalam keadaan itu nyaman dia. Tapi wa in asabathu fitnah, apabila ia mendapati yang namanya ujian, bencana, in qalaba ala wajhi, malah membaliknya Pak Jibo. Berapa banyak orang itu kini. Akhirnya apa? Dia malah menghina agama. Lupa kepada Allah, kufur kepada Allah. Khasirat dunia wal akhirah. Rugilah ia dunia akhiratnya karena kondisinya demikian. Dzalika huwal khusranul mubin. Demikianlah ia kondisi mereka jamaah ini apa? Dalam keadaan kerugian yang nyata. Dan termasuk merugi juga yaitu orang-orang yang ia dilalaikan oleh akan dari harta mereka, keluarga mereka, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Iko yang awak takutan. Buat awak cinta kepada keluarga kita, anak kita, iya. Tapi jangan malah sampai apa ibu iko membuat kita malahan lalai dari beribadah kepada Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Munafiqun. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Kenapa? Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal semacam itu, berbuat demikian, faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, masih banyak lagi dalil-dalil yang menerangkan, menyebutkan kata merugi dan hal-hal yang menyebabkan pada kerugian. Ini semua apa? Dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa yang namanya kerugian yang mengakibatkan penderitaan wahai jamaah kehidupannya dunia akhiratnya. Dan kita minta kepada Allah, awak mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, menyelamatkan kita dari yang namanya kerugian tersebut. Lalu muncul sebuah soal, bagaimanakah cara kita menghindari kerugian hakiki tersebut? Orang haja wahai jamaah tidak ingin rugi tak ada masalah bisnis dah. Apalagi zaman modern ini. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita malah bisa terhindar dari rugi yang hakiki? Maka jawabannya wahai jamaah, itulah terang benderang. Saya lihat surat yang mungkin awak hafal semuanya, surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahkan dalam ayat lain pun dijelaskan rambu-rambu bisnis yang ia mendatangkan keuntungan serta wajamah ia dijamin tidak akan tersentuh kerugian. Allah katakan pada surah As-Saff, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan pada kalian akan sebuah tijarah, perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, berjihad di jalannya dengan harta, dengan jiwa. Itulah yang lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya, kalau kamu menyadarinya. Luar biasa wahai jamaah.
Dan Allah juga mengatakan pada surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang ia membaca akan kitabullah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan pada mereka, baik dengan sir, diam-diam atau malah alaniyah, terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Itu jawabannya, wahai jamaah. Itulah cara, langkah-langkah yang ia bisa ditempuh untuk apa? Untuk menghindari kerugian, untuk meraih yang namanya keberuntungan hidup kita, wahai jamaah, dunia kita, akhirat kita. Maka barang siapa yang ia melalaikan apa ibu hal semacam ini, mengabaikan cara-cara yang Allah berikan, kerugian pasti tak terelakkan bagi dirinya, yang berhujung malah dengan penyesalan. Dia akan menyesali kelak perilakunya. Karena apa? Karena telah menyia-nyiakan kesempatan waktu untuk beramal yang ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia menyesalinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla pada surah Al-An'am, hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan, hingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Qalu, mereka malah berkata, ya hasratana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ingat ayat ini wahai jamaah. Ketika datang kiamat pada mereka, baru malah mereka mengatakan, apa jawab mereka? Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat ini, sambil mereka memikul akan dosa-dosa di atas punggung mereka. Ingatlah, alangkah buruknya, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, wahai jamaah. Allah beri kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita beramal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diri kita apa jebuk tak termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dari hal semacam ini. Apalagi awak apa ibu berada pada penghujung dari bulan Ramadan, jangan biarkan diri kita malah merugi, wahai jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Afdal yang telah menyampaikan tafsir beliau pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian pengajian kita sore ini dengan kita akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.